yang upah-upahnya saling terkait. Biasanya bacaan kedua tidak langsung punya kaitan dengan dua bacaan yang lain, bacaan pertama dan Injil, tetapi kali ini upah-upahnya cukup ada kaitan, karena dalam bacaan kedua kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi surgawi, menjadi pribadi-pribadi rohani. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, teman-teman yang pertama, bacaan hari ini seperti yang sudah kita ketahui mengajak kita kembali untuk mengingat sabda yang luar biasa sulit dilakukan, karena diajak untuk mencintai musuh, berdoa bagi yang menganiaya, memberi berkat kepada yang mengutuk dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya para saudari dan saudara, kita bisa merenungkannya sedikit lebih kreatif. Nah, yang pertama Bapak Ibu, para saudari-saudara, mungkin kita bisa bertanya, kalau dari 3 buah bacaan hari ini, maka kita pertanyaan pertama yang mungkin bisa kita pikirkan, kita diajak untuk mengidentifikasi sebetulnya siapa toh yang bisa kita sebut musuh, atau sebetulnya kita itu punya musuh atau enggak sih dalam kehidupan. Kalau dalam bacaan hari ini Bapak Ibu, para saudari-saudara, rupa-rupanya musuh itu nggak ada. Kalau dalam bacaan hari ini kita cek di Injil, bukan musuh sebetulnya, karena dalam konteks kehidupan kita musuh itu nggak jelas, sama sekali nggak jelas. Yang jelas itu peristiwa-peristiwa seperti ini. Satu, dalam Injil tadi dikatakan ada yang membencimu, tetapi yang membencimu kan tidak selalu musuh. Tapi kalau kita ditanya apa kriteria musuh, lalu kita kan bicaranya ke sana sini. Yang membenciku, bapak ibuku, mertuaku, guruku yang memberi nilai jelek, lalu bosku yang memphk, lalu semuanya dari musuh, tidak jelas. Maka bacaan hari ini mengajak kita rupanya sedikit memperbaiki cara berpikir kita, cara menalar kita, cara refleksi kita. Jangan-jangan kita itu punya musuh atau enggak toh? Kalau menurut bacaan hari ini enggak. Kita hanya punya orang yang membenci saya, kita punya orang yang membenci kita. Tapi apakah dia musuh? Nanti dulu, belum tentu dia musuh. Berikutnya tadi dikatakan demikian. Ada orang yang mengutukimu, apakah yang mengutukimu selalu musuh? Belum selalu, tidak selalu. Apakah yang memarahimu itu musuh? Belum tentu, karena bapak ibu itu kadang-kadang memarahimu. Pastor Warti kadang-kadang marah. Murid itu kadang-kadang memarahimu karena diberi nilai jelek misalnya. Apakah dia musuh? Tidak, hati-hati. Maka bacaan hari ini mengajak itu Bapak Ibu. Maka renungan pertama, yuk kita hati-hati kalau bicara dan mengatakan kamu beri musuh. Siapa musuh? Kalau tidak, masakan orang tua tidak memberi uang saku pada anaknya, lalu anaknya mengatakan bapak ibunya, wah bapak ibu itu musuh saya. Karena apa? Kemarin seminggu saya juga diberi uang saku. Jadi persoalan Bapak Ibu, para saudara-saudara. Maka bacaan hari ini, alih-alih kita hanya menyebut orang lain, oh itu musuhku, kita diajak untuk mengidentifikasinya lebih definitif. Contohnya dalam Injil tadi, Tuhan Yesus mengajari kita. Kita diajak tidak mengatakan, oh ini musuh enggak. Tetapi Yesus mengajak kita mengatakan, oh ini yang membenci aku, ini yang kemarin tidak menyayangi aku, ini yang kemarin nyupatani aku, ini kemarin yang menjegal aku. Jadi lebih jelas, tidak hanya sekedar mengatakan semuanya musuh. Musuh itu nggak jelas Bapak, para saudara-saudara, menurut bacaan hari ini. Lalu para saudara-saudara, kalau kita tahu apa yang dilakukan orang-orang itu kepada kita, persoalan-persoalannya, konflik kita dengan mereka, lalu sikap kita itu menjadi lebih positif. Menarik Bapak Ibu para saudari-saudara, Tuhan Yesus itu rupanya tidak terlalu kreatif dalam memberi pengajarannya. Mengapa? Kita mungkin mengatakan Yesus itu mengajarkan cintailah musuhmu. Itu ajaran pertama-tama dari Tuhan Yesus. Mungkin kita akan mengatakan begitu. Hari ini rasa-rasanya kita dipersalahkan oleh bacaan kitab suci kalau kita mengatakan cintailah musuh itu ajaran Tuhan Yesus, para saudara-saudara. Mengapa? Bacaan pertama itu sudah mengatakan bukan Yesus yang mengajarkan cintailah musuh, tetapi Daud. Daud sudah mengatakan kepada Abisai, saudara sepupunya, ketika mereka berjuang, Bapak Ibu Anda perlu bisa
mengkontemplasikan bacaan pertama ini menggelikan sekali kalau Anda bisa membayangkan memutar film ini dalam benak Anda. Karena seluruh pasukan bisa tersirat tidur semuanya, sampai Daud dan panglimanya itu bisa memarani raja yang sedang tidur tanpa satu pun yang hilir. Maka Anda pasti akan mengatakan ini ada sesuatu yang aneh. Tetapi oke lah. Tapi refleksi Daud selanjutnya adalah iso yo wong kabeh turu, berarti aku ini diayomi dening Gusti Allah. Tapi prinsipnya sederhana Bapak Ibu. Daud tadi mengatakan ojo dipateni, meskipun Abisai mengatakan patenono musuhmu, lalu Daud mengatakan enggak. Nah ternyata Tuhan Yesus bukan pertama yang mengajarkan cinta yang musuh, Daud yang mengajarkan itu. Maka bacaan hari ini Bapak Ibu para saudara-saudara, yang pertama kita diajak untuk tidak lagi gampang mengatakan kayak musuhku, bukan. Tapi kita lebih baik memberi julukan yang lebih jelas. Oh dia yang kemarin memarahiku, dia yang kemarin menjewer aku, dia yang kemarin menegur aku, dia yang kemarin netrak aku. Nah itu lebih jelas. Jadi tidak semuanya musuh, ukurannya tidak jelas. Nah, lalu persoalannya, kalau kita sudah mengenali itu, apa yang harus dilakukan? Nah, para saudari dan saudara, bacaan Injil hari ini mengatakan rupa-rupanya, kesimpulannya ada pada bacaan pertama. Para saudari dan saudara, mengapa kita diajak untuk memaafkan, untuk berbuat baik kepada mereka yang entah menutupi kita, entah yang menganiaya kita, entah yang menyakiti kita. Mengapa bacaan-bacaan hari ini mengatakan hal itu kepada kita? Bacaan pertama hari ini memberi jawabannya. Daud mengatakan kepada kita, memberikan keteladanan kepada kita, rupa-rupanya yang namanya kejahatan, perilaku buruk yang kita terima tidak harus dibalas dengan dendam, tidak harus dibalas dengan balas dendam. Daud itu dianiaya oleh Saul, tetapi rupa-rupanya sebagai ini bacaan kedua, sebagai manusia rohani dia bisa berpikir, kalau saya dilarani, apakah saya perlu membalas melarani? Kalau saya membalas orang yang melarani saya dengan melarani, maka saya akan melestarikan kekejaman seterusnya dan tidak berhenti. Maka bacaan hari ini kita perlu kembali ke bacaan pertama. Kalau kita semua adalah makhluk rohani, punya roh Tuhan dalam diri kita, maka kalau kita disakiti sebelum melakukan sesuatu, yuk berpikir terlebih dahulu. Nek tak bales nganggo cara kaya ngopo. Nek disakiti dibales disemiri Bapak Ibu, rasa-rasanya bacaan hari ini akan mengatakan pada kita orang bergunanya karena kita hanya akan melanggengkan kejahatan. Maka Daud hari ini mengatakan ojo dilanggengke kejahatan. Kalau seandainya Daud dalam bacaan pertama tadi membunuh Saul, kalau ya karena ini hanya pemisalan, kalau nanti akan terjadi seperti cerita Ken Arok dan keturunannya. Anak dipateni, bojo dipateni terus-terusan nggak akan berhenti. Maka bacaan hari ini mengajarkan pada kita, yuk Bapak Ibu, awal ini dilarani, balas melarani, sesuk keluarga ini dilarani, balas melarani, seterusnya. Maka bacaan hari ini mengajar kita, yuk berpikir, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan pernah disakiti, kita pasti akan pernah dilarani. Kita tidak bisa menutup mata lalu berdoa, jangan pernah melarani saya, enggak. Tapi pasti kita pernah dilarani. Tetapi bacaan hari ini mengajar kita, yuk kita berpikir terlebih dahulu bagaimana supaya saya sebagai orang beriman bisa memutus rantai balas dendam. Itu bacaan hari ini yang pertama mengajarkan kepada kita perlu memutus rantai balas dendam, rantai kejahatan dan macam-macam. Dan kalau itu berhasil, Bapak Ibu para saudari-saudara, kita akan jadi pahlawan. Kok bisa? Kalau Anda mengingat atau sedikit mengingat apa yang terjadi dengan Israel sekarang, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan Raja Israel yang paling bijaksana, kita pasti akan mengatakan Salomo. Tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3, tidak ada lainnya. Tetapi satu hal yang menarik Bapak Ibu,
tidak ada bendera bintang Salomo di Israel. Adanya bintang Daud. Mengapa? Karena hanya Daud yang memutus perselisihan dengan menerima orang-orang yang jahat kepadanya sebagai sekutu. Jadi tidak membunuh, tidak mengalahkan, tetapi menjadikan sekutu. Kalau kita membaca riwayat Daud lagi Bapak Ibu, maka kita akan tahu karena kapasitasnya, kemampuannya memutus rantai kebencian, maka dia dikenal sebagai pahlawan. Tapi kalau kita itu hanya melestarikan dendam, rasa-rasanya kita akan dilupakan karena tidak ada bedanya sama seperti baca Injil tadi ini. Podoai kalau wong ololiane, balas dendam dan yang lainnya. Tidak ada jasanya sama sekali. Atau kalau kita mau lebih dekat lagi konteks hidupnya, tetapi memang bukan Katolik, kita pasti akan mengenal atau kenal dengan yang namanya Mahatma Gandhi. Saya tidak tahu mana ajaran yang terlebih dahulu siapa yang dipengaruhi, tetapi gagasan apa yang